Mirip dengan Adolf Hitler, pemimpin fasis Italia Benito Mussolini tidak menjadi diktator rezim totaliter secara instan. Selama beberapa tahun, ia dan sekutunya bekerja dalam batas-batas konstitusi Italia demi memperoleh kekuasaan, mengikis lembaga-lembaga demokratis sampai saatnya tiba bagi mereka untuk dihilangkan sepenuhnya. Secara umum disepakati bahwa momen itu datang dalam pidato yang diberikan Mussolini kepada Parlemen Italia pada tanggal 3 Januari tahun 1925, di mana ia menegaskan haknya untuk kekuasaan tertinggi dan secara efektif menjadi diktator Italia. Demikian dikutip dari History.com, Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2019. Mussolini adalah seorang guru sekolah dan seorang sosialis yang diakui. Tetapi setelah Perang Dunia I, ia menjadi pemimpin gerakan fasis yang baru lahir. Seperti sebagian besar Eropa, Italia syarat dengan gejolak sosial setelah perang, dengan kelompok-kelompok paramiliter dan gerombolan jalanan yang sering berselisih mengenai visi mereka bersaing untuk tatanan politik baru. Seorang orang kepercayaan dekat Mussolini membentuk kelompok paramiliter fasis, yang dikenal sebagai Black Shirts atau Squadristi, ketika Mussolini memimpin partai politik, dan mereka menemukan bahwa ketakutan pemerintah terhadap revolusi komunis memungkinkan mereka untuk beroperasi tanpa intervensi negara. Dinyatakan diktator. Pada 1921, Mussolini terpilih sebagai anggota parlemen di Partai Nasional Fasis yang sedang berkembang. Segera setelah pemilihan Mussolini, Black Shirts bersenjata berbaris di Roma, menuntut agar raja menjadikan Mussolini sebagai Perdana Menteri. Dalam keputusan yang benar-benar mengubah jalan sejarah Italia dan Eropa, Raja Victor Emmanuel III mengabaikan permintaan Perdana Menteri Luigi Facta bahwa ia menyatakan darurat militer, yang mengarah pada pengunduran diri Facta dan undangan Emmanuel kepada Mussolini untuk membentuk pemerintahan baru. Kaum fasis dan sekutu moderat mereka mulai membongkar institusi-institusi demokrasi Italia. Dia dinyatakan sebagai diktator selama setahun dan semakin menggabungkan partainya bersama sayap paramiliternya dengan negara dan militer resmi. Dia juga melakukan program privatisasi dan undang-undang anti-serikat untuk meyakinkan para industrialis dan bangsawan bahwa fasisme akan melindungi mereka dari sosialisme. Bergerak secara lambat. Terlepas dari reformasi ini, banyak kaum fasis merasa Mussolini bergerak terlalu lambat. Pada tahun 1924, para pembunuh yang punya hubungan dengan Mussolini membunuh pemimpin sosialis Giacomo Matteotti, yang memimpin sebagian besar oposisi parlementer untuk memboikot legislatif Mussolini. Kaum fasis merasa bahwa saat mereka telah tiba. Pada tanggal 31 Desember mereka mengeluarkan ultimatum ke Mussolini. 3 hari kemudian, ia berbicara kepada anggota parlemen lainnya, dengan menyatakan, "Saya, dan saya sendiri, memikul tanggung jawab politik, moral, dan historis untuk semua yang telah terjadi," merujuk pada pembunuhan Matteotti. Dengan melakukan itu, Mussolini menantang para jaksa penuntut dan lembaga-lembaga demokrasi Italia lainnya, serta raja, untuk menantang otoritasnya. Namun, tidak ada yang melakukannya. Jadi, sejak 1925 dan seterusnya, Mussolini mampu beroperasi secara terbuka sebagai diktator, menata dirinya Ildus dan menggabungkan negara dan partai fasis. 2 dekade penindasan dan kebrutalan menyusul, yang memuncak dalam aliansi Mussolini dengan Nazi Jerman dan Perang Dunia Kedua.